Pemasukan gua bulan ini oke juga loh. Pagi tadi masuk 2 miliar. Siang tadi tapi Bahlul. ngutang 1,5 miliar. Tapi nggak apa-apa loh, demi Indonesia. Kok, gongsi facai kok. Gongsi. Wah, lihat-lihat lu kesini bawa angpau. Lu lagi cari HP kan? Ada barang baru nggak kok? Lu kesini datang tepat waktu. Baru aja mendarat HP baru. Dia namanya Poco F8 series. Ada yang F8 Pro dan ada yang namanya F8 Ultra. Tapi sebelum gua jelasin sampai mulut gua berbusa, lu harus pastiin dulu itu angpau ada isinya kan? Ada kok, banyak ini isinya. Tenang aja. Oke, sekarang lu duduk yang manis, pegang lu punya itu angpau erat-erat. Pastiin lu simak penjelasan gua baik-baik. Kita bedah dari otaknya dulu. Poco F8 series ini baik yang Pro maupun yang Ultra, dua-duanya udah pakai Snapdragon 8 Elite. Tapi ada bedanya, yang Pro dia pakai Snapdragon 8 Elite yang biasa aja. Tapi kalau yang Ultra dia udah pakai Snapdragon Elite generasi 5. Ini kasta udah yang tertinggi. Dia kenceng banget, ini lebih kenceng daripada kereta cepat yang utangnya bakal dibayar sampai lu punya cucu dan cicit. Emang ngaruhnya apa kok buat saya? Ini gua kasih tahu ya, ini chip pakai yang namanya arsitektur Orion CPU terbaru. Ini adalah chip yang awal mulanya dikembangkan oleh Qualcomm untuk ngelawan Apple punya chipset. Dia punya skor Antutu itu bisa di atas 3 juta. 3,2 juta buat yang Pro, sedangkan yang Ultra nyentuh skor Antutu 3,9 juta. Buat lu yang kerjaannya bikin konten, mau ngedit video 4K, mau render animasi, gak pakai loading lama. Buat main Genshin Impact, dia udah bisa rata kanan. HP ini udah cengli banget bos. Modal dikit, dapat performa harga puluhan juta. Pantas aja Poco ini disebut sebagai flagship killer. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Poco F8 series tahun ini pakai teknologi yang namanya Ultra Slim Bezel. Jadi dia punya bezel super tipis. Bahkan ini adalah bezel yang paling tipis yang pernah dibuat sama Poco. Ditambah dengan layar ukurannya yang besar, pas buat lo yang sering nonton film atau main game. Dia punya visual jadi kelihatan bener-bener bagus. Jadi lu main game, nonton film, enggak keganggu sama garis hitam tebal. Jadi dia punya layar luas, harga pas, mata puas. Kalau lu harus pilih satu, ini perbedaan layarnya. Buat yang varian Pro, varian ini cocok buat lu yang tiap hari push rank sampai lu punya jempol kapalan. Karena apa ini HP cocok? Dia punya layar udah pakai flat AMOLED. Artinya nggak gampang buat kejadian nggak sengaja kepencet pinggiran layar. Plus lu mau pasang tempered glass yang gocengan, dia bisa kepasang dengan gampang. Next, dia punya teknologi Wet Touch. Ini adalah fitur kunci buat lu yang suka main game. Karena dia punya display tetap responsif dan akurat walaupun jari lu keringetan gara-gara seharian push rank. Tapi buat lo yang cari gengsi, yang mau kelihatan kaya raya di tongkrongan, lu mesti ambil Poco F8 Ultra. Dia punya layar udah kuat curve alias melengkung di semua sisi. Dia punya display lebih besar daripada yang Pro. Jadi ini bikin bezelnya lebih kelihatan gak ada. Yang ketiga, kita bahas audio. Ini sektor yang sering diremehin. Padahal penting kalau gambar udah cakep, tapi suaranya cempreng. Mana main bos. Untuk kedua varian, Poco tahun ini kolaborasi sama Bose. Lu tahu apa Bose? Itu dia perusahaan audio ternama di Amerika. Jadi udah pasti kualitasnya oke banget. Untuk varian Poco F8 Ultra, di dalam bodinya udah ada subwoofernya. Efeknya apa? Dia punya bass nendang, dia punya suara lebih tebal. Tapi bukan berarti varian Pro suaranya nggak bagus. Dia memang nggak ada subwoofernya, tapi dia udah pakai Dolby Atmos, jadi suaranya tetap jernih. Lu denger lagu, vokal penyanyinya kedengeran jelas, enggak mendek. Jadi intinya, kalau lu bukan audiophile dan nggak butuh banget speaker, lu ambil aja yang Pro, udah mantep banget. Kita mulai dari si adiknya.
Poco F8 Pro. Kamera utamanya pakai sensor 50 megapiksel Light Fusion 800. Ukuran sensornya 1/1.55 inci. Ini udah cakep buat foto harian, udah tajam. Dan berita bagusnya, tahun ini Poco F8 Pro udah dikasih kamera telefoto 50 megapiksel dengan 2,5 optical zoom. Dulu fitur ini cuma ada di HP mahal. Sekarang lu bisa foto potret pacar lu dengan latar blur yang cantik. Muka pacar lu jadi kelihatan lebih mahal. Tapi ada tapinya. Kamera ultra wide-nya dia cuma pakai 8 megapiksel. Halah, udah tahun 2026 masih kasih 8 megapiksel. Lu jangan ketawa. Next, untuk Poco F8 Ultra, ini punya pembeda. Dia punya lensa periskop telefoto ekuivalen dengan focal length 115 mm. Dia bisa zoom optik hingga 5 kali dan 20 kali AI ultra zoom. Jadi, lu bisa zoom tanpa menurunkan kualitas foto. Dia juga punya sensor kamera ukurannya lebih besar dari yang Pro. Kalau tadi yang Pro 1/1.55 inci, kalau yang ini 1/1.3 inci. Dia punya lebih besar. Apa artinya? Jadi ibarat jendela rumah, jendela si Ultra ini lebih lebar. Jadi kalau lu foto di tempat gelap atau lagi di warung remang-remang, hasilnya terang, bersih, minim noise. Kalau di episode sebelumnya gua bilang iPhone 17 Pro udah mantep banget. Dia kameranya udah 48 megapiksel di semua lensa. Ini lebih gila lagi. Poco F8 Ultra dia udah pakai 50 megapiksel di semua tipe lensa. Di lensa normalnya, di wide-nya, dan di telefotonya. Jadi kalau lu bandingin sama Poco F8 Pro yang lensa wide-nya cuma 8 megapiksel, dia jauh banget. Biasanya HP kencang itu panasnya minta ampun. Tapi Poco F8 ini punya liquid cool teknologi. Mereka pakai sistem pendinginan yang mereka sebut Ice Loop System. Bedanya apa sama pendinginan biasa? Jauh, bos. Ini gua kasih sedikit kuliah fisika buat lo. Lu dengerin baik-baik. Lu bayangin sistem pendinginan yang lama itu kayak gang sempit dua arah. Ada uap panas mau lewat, tabrakan sama air dingin yang mau balik. Dia macet, semrawut, akhirnya panasnya numpuk. Lu punya HP jadi oven, panas banget. Kalau yang Ice Loop System ini, dia jenius punya. Dia bikin jalur satu arah, uap panas lari lewat jalur kanan, ngebut, pas udah dingin, jadi air, dia balik lewat jalur kiri. Nggak ada tabrakan, siklusnya lancar. Buat si Poco F8 Pro, dia pakai single layer Ice Loop, fokus pendinginan otaknya aja, yaitu CPU dan GPU-nya. Tapi buat Poco F8 Ultra, ini lebih gila. Area pendinginannya 2 kali lipat lebih luas. Dia nggak cuma dinginin prosesor, tapi juga nyelimutin baterai dan modul kamera. Dua-duanya, baik Pro maupun Ultra, sama-sama dikasih 100 watt hypercharge. Mereka punya kemampuan buat ngecas 0-100% dalam waktu setengah jaman aja. Buat yang Pro, dia butuh 37 menit dengan kapasitas baterai 6210 mAh. Sedangkan yang Ultra, dia butuh 38 menit dengan baterai 6500 mAh. Lu pasti bertanya-tanya, terus apa bedanya kok? Nah, ini perbedaannya. Perbedaan kasta yang Pro dan yang Ultra. Di Poco F8 Pro nggak ada yang namanya wireless charging. Sedangkan yang Ultra, dia punya wireless charging sampai 50 watt. Jadi dia bisa isi setengah baterainya cukup setengah jam aja. Keunggulan berikutnya ini yang bikin Ko Acin kaget sampai loncat. Ternyata Poco baik hati tahun ini. Poco seri F8 ini udah dapet sertifikasi IP68 di kedua variannya. IP68 artinya apa? Dia bisa tahan air dan debu. Dia udah dites bisa bertahan di air tawar kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Jadi nggak perlu panik kalau HP lu nyemplung ke air. Dan ini bagian yang gua yakin paling lu tunggu-tunggu. Masalah harga.
Untuk varian Poco F8 Pro dengan kapasitas RAM 12GB dan memori internal 512GB, dia punya harga normal di angka 8.799.000. Sementara untuk varian Poco F8 Ultra dengan kapasitas RAM 16GB dan memori internal 512GB berada di angka 11.799.000. Jadi kesimpulannya apa? Kalau lu mau cuan maksimal dengan budget mepet lu mending pilih Poco F8 Pro aja. Dia performa naga tapi harganya harga tetangga. Tapi kalau lu mau jadi bos besar dengan fitur paling lengkap, lu harus pilih Poco F8 Ultra. Jadi gimana? Lu mau beli varian yang mana? Yang Ultra aja deh kok. Ada uang, ada barang. Mana sini angpau lu? Ini kok. Ini angpau tipis banget loh. Kayak pantat pacar gua. Ini lu punya angpau tipis banget loh. Setipis gua punya kesabaran ya. 100.000. Lu udah besar, lu dapat angpau cuma 100.000. 100.000 gue simpen buat tarif gue ngejelasin HP tadi ya. Ini lu minta lagi ke AI lu ya, ke Asuk lu. Nah, pulang lu sana.